Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mama Ray, hidup sehat ala Mama. Pada pertemuan kali ini, di video kali ini, saya Mama Ray akan membahas tentang bayi ngeces atau terlalu banyak mengeluarkan air liur. Itu kenapa bisa terjadi? Apakah itu normal atau enggak? Kita bahas di video ini. Jangan lupa like, subscribe dulu ya channel Mama Ray, hidup sehat ala Mama. Yang pertama, kenapa bayi bisa ngeces, yaitu pertama adalah proses tumbuh kembang. Itu adalah normal, dari umur 3 bulan ke atas ada sebagian bayi yang memproduksi air liur terlalu banyak. Itu normal ya, Mam. Dan yang kedua itu, yang pertama juga itu tumbuh kembang itu gara-gara si anak bisa mulai memasukkan benda ke mulut, memasukkan tangan ke mulut, atau mulai belajar mengunyah. Nah, itu semua akan merangsang untuk memproduksi air liur lebih banyak, dan itu nggak apa-apa ya, Mams. Dan yang kedua itu adalah proses tumbuh gigi biasanya. Nah, jika tumbuh gigi, si gigi atau gusi itu merasa tidak nyaman, sakit, atau ngilu. Nah, itu biasanya akan membuat air liur semakin banyak. Nah, caranya yaitu agar mama mengurangi rasa sakit pada gusi atau pada giginya, yaitu dengan cara memberikan buah-buahan yang beku, itu yang dingin. Biasanya itu adalah sebagai kompres alami pada gusi, agar si gusi atau si gigi yang akan tumbuh itu sedikit mengurangi rasa ngilunya. Kemudian yang ketiga, biasanya itu dikarenakan radang tenggorokan atau sakit tenggorokan, biasanya mau flu atau mau batuk. Nah, untuk mencegahnya, mama harus secepatnya mengobati si radang tenggorokannya itu. Biasanya gara-gara akan sakit, si produksi air liur itu akan semakin banyak, karena si bayi atau si anak akan susah untuk menelan lendir atau menelan air liurnya dikarenakan tenggorokannya sakit. Untuk itu cepat dikasih obat atau cepat pergi ke dokter untuk mengurangi rasa sakitnya, agar si anak atau si bayi bisa menelan air liurnya dengan mudah. Yang keempat itu penyakit saraf atau penyakit gangguan mental. Nah, itu udah beda lagi ya. Kalau misalkan penyakit saraf atau gangguan mental, udah pasti saraf-saraf di mulutnya atau di lidahnya itu ada gangguan atau terganggu, sehingga si anak atau bayi akan sulit untuk menelan air liurnya. Dan itu biasanya harus berkonsultasi dengan tumbuh kembangnya. Biasanya mereka udah punya buat konsultasi pribadi di tempat atau di klinik tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itu cara mengatasinya sebenarnya nggak ada obat khusus, tidak ada obat atau obat minum atau misalkan oles atau apa untuk mengurangi air liur atau agar bayi tidak ngeces, itu nggak ada. Cuman ada caranya, yaitu kita melatih saraf-saraf otot-otot mulut atau gusi bayi. Dengan cara yang pertama, melatih otot itu biasanya kita mempermainkan air liur ya, walaupun itu sedikit menjijikan, tapi nggak apa-apa, karena itu sama dengan melatih. Kita coba untuk mempermainkan lidah atau mulut atau gigi, atau si air liurnya itu dimainkan. Bagaimana cara menelan atau bagaimana cara membuat gelembung, itu bisa membuat bayi melatih untuk menelan air liurnya. Yang kedua itu memijat gusi. Nah, kalau memijat gusi itu biasanya dibarengi dengan membersihkan lidah atau bibir dari sisa-sisa susu. Nah, itu sekalian mama untuk memijat atau membersihkan lidahnya atau gusinya menggunakan kasa atau menggunakan sikat gigi bayi. Nah, dimasukin ke mulut, bisa dipijat-pijat sedikit-sedikit semua area gusinya dan area lidahnya. Itu bisa mengurangi air liur banyak, bisa mengurangi air liur berlebih, dan juga si dede bayi atau anak bisa sedikit demi sedikit untuk menelan air liurnya agar tidak berlebih atau agar tidak ngeces. Nah, yang ketiga itu berikan makanan bertekstur, misalnya makanan agak padat atau makanan
potongan-potongan buah. Nah, itu untuk khusus untuk di atas 6 bulan ya. Berikan potongan-potongan buah yang agak padat, yang agak kasar, kemudian biarkan si bayi atau anak memakannya, dan itu caranya bisa melatih untuk menelan air liur bersama makanan seperti itu. Nah, sampai umur berapa bayi atau anak dikatakan normal jika terus-terusan ngeces atau mengeluarkan banyak air liur? Itu dari 3 bulan ke atas biasanya sampai 2 tahun maksimalnya ya. Kalau udah di atas 2 tahun, mama-mama boleh memeriksakannya ke dokter. Itu ditakutkan emang ada penyakit lain yang menyertai si adik. Nah, itu dia Mam. Baiklah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.